Kembali lagi ya, masih di channel gua Yosi. Nah, kali ini gua mau cerita ya perjalanan salah satu motor milik gue yang udah menemani gua buat nguli harian ya, termasuk buat perjalanan jauh, buat touring juga. Nah, ini salah satu motor dari pabrikan di Indonesia ya, yang berasal dari Jepang. Nah, yang katanya ini gua bilang eh partnya mahal ya, terus peliharaannya juga susah. Nah, cuman gue mau ngasih tahu ke kalian, jadi buat kalian yang gajinya pas-pasan atau pendapatannya pas-pasan, mendingan nggak usah pelihara motor ini. Oke, motor apa yang mau gue bahas, yakni cekidot aja video gue ya. Nah, kali ini yang mau gue bahas motor Satria Fu. Nah, motor Satria Fu ini pertama kali Suzuki Indonesia itu ngimpor ya dari Thailand dengan CPU. Nah, cuman untuk kali ini sudah dibuat di dalam negeri, yakni CKD. Nah, kali ini Satria yang gua punya ini Satria langsiran tahun 2014 edisi One Millionaire ya. Jadi ini edisi 1 juta Suzuki Satria. Nah, ini facelift ya, versi facelift. Nah, Suzuki ini gua beli 2014 bulan 2. Jadi kalau sekarang ini udah 8 tahun lebih. Nah, banyak pahit manis tentang motor ini ya. Nah, ini gua kasih tahu aja sih ya, motor ini yang jelas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya handlingnya enak, tarikannya, akselerasinya itu cepet ya. Dan ini buat melibas tikungan, buat selap-selip, ini motor enak banget ya. Jadi itu beberapa kelebihannya. Termasuk ini juga kalau gue bilang sih, kalau masih bagus, mesinnya masih sehat, termasuk irit ya. Yang ini pernah gue panteng, maksimal kecepatan itu bisa dapat 140 km per jam, dan konsumsinya itu 1 liter itu pernah dapat 1 liter 42 km ya. Bukan mode ngebut ya, ini mode ekonomis. Nah, kemudian ini desainnya ya, desain Suzuki Satria ini juga enak banget, racing dan timeless. Timeless artinya nggak kemakan zaman ya, karena memang desainnya desain cocok buat anak muda. Nah, ini jadi dari sudut belakang itu sudah lancip meruncing ya. Oh ya, sorry, joknya itu memang dicakar si orange ya. Jadi ya sudahlah. Nah, kemudian desain knalpotnya juga bagus, enak ya. Jadi miring, nggak datar, dan ini kelebihannya kalau buat melibas banjir juga agak lebih aman. Kemudian dengan kubikasinya 150 cc, ini kubikasi mesin ya 150 cc, ini cukup bagus dengan bodi yang ringan. Jadi akselerasi untuk melawan motor-motor sekelasnya ini termasuk yang lumayan cepat atau banter ya. Nah, ini juga agak tinggi ya. Enaknya ini motor joknya termasuk agak tinggi ya. Ini udah gua papas daripada bebek-bebek ya. Motor bebek atau motor ataupun motor matic. Jadi ini enak banget. Kemudian lampunya juga enak, sudah cakram belakang, dan ini memang gua pilih yang memang cakram belakang. Nah, desainnya juga bagus, cuman ini kelemahannya desain flag ya. Desain flag bagus, cuman kelemahannya ini flag gampang penyok ya. Ini mulai muncul kelemahannya, flagnya gampang penyok. Ini gue udah pernah ganti flagnya ya, 1 kali depan belakang. Jadi ini flag yang kedua ya, pelek yang kedua. Nah, selanjutnya ini motor juga udah pernah turun mesin ya. Gua turun mesin ini kalau nggak salah yang ketiga ya. Jadi ini mesin 3 kali, dan ini udah pernah. Nah, ini stangnya enak ya. Ini stangnya buat dikendalikan juga enak, buat nikung-nikung ya. Shocknya pun masih awet, dan ini udah oil cooler ya. Jadi ada pendingin macam air, macam radiator ya untuk olinya. Jadi lebih bagus untuk pendinginannya, lebih maksimal.
Nah, selanjutnya ini karena gua makainya di jalan kebun ya. Ini di jalan kebun jadi lumayan kotor. Ini karbunya udah pernah ganti skep ya. Pilot jet, main jet udah pernah ganti skep, karet vakum juga udah pernah gua ganti. Nah, ini jalannya yang gua pakai jalan tanah, bener-bener jalan tanah, kecuali keluar kota baru jalan aspal ya. Jadi gua 8 tahun pelihara ini termasuk udah banyak merogoh kocek ya, merogoh kocek buat perbaiki dan ngerawat ini motor. Nah, jadi untuk part originalnya memang ini lumayan mahal ya, lumayan mahal. Tapi untuk part KW-nya ini juga banyak ya. Untuk part KW atau part aftermarketnya ini juga banyak. Jadi kalian nggak usah takut. Cuman kalau mau yang original ya, kalau pendapatan kalian yang sedikit atau pas-pasan mendingan nggak usah. Apalagi untuk sektor mesin. Sektor mesin ini gue lebih senang pakai yang part. Oh ya, ini gue juga kasih tahu udah pernah ganti stang ya, stang sehernya udah pernah ganti 1 kali. Dan gue pakai yang merek kalau nggak salah itu merek Aspira ya. Ada merek Aspira. Gue kira juga nggak ada, ternyata ada merek Aspira. Nah, untuk mesin headnya udah gua ganti sekali ya. Selama gua punya udah gua ganti sekali. Ring sehernya kalau nggak salah udah 3 kali. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya udah banyak sih ya. Termasuk vakum bensinnya ya. Vakum bensinnya udah pernah gua ganti. Kemudian kalau untuk bodi belum pernah, ini masih bodi bawaan ya. Nah, ini bendik starter udah pernah gue ganti. Kemudian akinya juga udah pernah gue ganti sekali ya. Jadi selama 8 tahun udah pernah ganti 2 kali. Jadi ini yang ketiga kali karena pernah gue tinggal jauh beberapa bulan tanpa dipanasin dan lupa untuk dilepas kabelnya. Nah, ini untuk leheran knalpot juga udah pernah gue ganti kemarin, belum lama gue ganti. Jadi selama 8 tahun ya gue baru ganti kemarin. Ada temen gue malah yang 1 tahun ternyata sudah ganti ya. Jadi gampang keropos. Kemudian dalaman karbu tadi udah gue bilang udah ada beberapa yang gue ganti 1 kali ya. Dan itu pun yang bukan merek orinya Suzuki. Kemudian ini ada seal shocknya gue udah ganti 2 kali ya. Seal shock depan udah gue ganti 2 kali selama 8 tahun ini ya. Nah, tapi gue suka ya. Ini flagnya ini lebih rapuh daripada flag Shogun 125 ya, yang terakhir yang SP. Nah, ini bodinya ini belum pernah gue ganti. Cuman bodinya gue sukanya Suzuki lebih kencang ya ketimbang kayak motor sayap sebelah. Nah, ini reflektor gue udah ganti 1 kali karena pernah kecelakaan jatuh ya, bukan karena buram atau apa. Jadi kalau untuk reflektor merek Stanley ini yang bawaan ini lumayan awet, cuma ini gue ganti. Kemudian spion gue udah ganti 3 kali karena jatuh ya, bukan karena udah rusak tapi karena jatuh. Nah, selanjutnya apalagi ya, yang jelas ini motor buat perjalanan jauh juga kuat. Kata siapa yang bilang mesinnya cepet panas, tergantung pemilihan olinya. Gua pakai oli Delta Loop ya, pakai oli mesinnya Delta Loop. Nah, jadi agak awet memang. Tarikan awalnya agak berat, tapi kalau sudah panas, maksudnya sudah beberapa menit kita pakai, suhunya sudah stabil, ini motor enak banget olinya buat tarikan ya. Nah, kayaknya sih itu aja ya beberapa pengalaman yang sambil gua inget-inget nih. Beberapa pengalaman yang memang sudah pernah gua alamin buat ngerawat ini motor. Dan ini motor lebih cocok buat jalan aspal ya, buat jalan aspal, bukan buat jalan yang teksturnya tanah, medannya tanah. Nah, kebetulan gua tinggalnya di jalan yang teksturnya tanah karena di perkebunan. Ini speedometernya juga masih awet sampai sekarang. Oh ya, gua udah pernah ganti rumah spidol
belum pernah, tapi udah pernah rusak, cuman gua reparasi ya, gua perbaikin. Nah, untuk mesinnya sampai sekarang ini tarikannya masih enak ya, karena mungkin udah turun mesin jadi udah enak. Dan gua pernah skur klep ya, ganti klepnya itu kalau nggak salah itu 2 kali, dan termasuk untuk skur klepnya ya, biar agak irit. Selanjutnya kalau yang lainnya ini masih gua inget-inget ya, masih gua inget-inget. eh yang jelas motor ini enak dimodif. Dulu motor ini lumayan banyak modifnya ya, termasuk handle, kemudian pijakan kaki, kemudian ada lampu tembak variasi karena sering buat touring. Cuman sekarang gua standarin ya. Termasuk joknya ini udah gua ubah lagi. Cuman kalau ban gua belum pernah pakai ban cacing. Jadi ini motor karena rail buat kerja sama buat touring perjalanan luar kota. Jadi dan gua nggak pernah modif macam-macam warnanya karena gua udah puas dulu waktu zaman sekolah udah pernah modif warna macam-macam di motor lain ya. Jadi untuk motor ini yang penting gua aman dari polisi, perjalanan jauh enak karena sering buat mudik ya luar kota. Jadi yang penting cari aman. Nah, kalau untuk kampas gua nggak bahas ya, karena kampas sama rantai itu kan eh, part yang memang pasti ganti, sekian kilometer pasti ganti karena memang pemakaian ya. Jadi bukan apa namanya, yang part-part umur panjang itu pasti part-part umur pendek ya. Jadi kalau ganti itu pasti wajar sesuai dengan masa pakai ataupun kilometer yang ditempuh ya. Kilometer jarak yang ditempuh pasti akan ganti. Oke, paling itu aja ya pengalaman gua, tapi gue sih rekomendasi banget motor ini buat yang suka kecepatan. Cuma kalau yang dananya pas-pasan lebih baik nggak usah ya. Oke, sekian dulu buat kalian.